Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi atau kita berjumpa lagi di materi tematik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, masih di tema yang sama, menjelajahi luar angkasa. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang tata surya, sistem tata surya, nama-nama planet dan ciri-cirinya. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang bintang, matahari dan bulan. Sekarang kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Kompetensi yang diajarkan atau yang disajikan itu 3.8, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah, atau apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran, sedangkan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, rotasi bumi merujuk pada gerakan berputarnya planet bumi pada sumbunya atau porosnya. Bumi berputar ke arah timur jika dilihat dari utara, melawan arah jarum jam. Jadi bumi itu berputar berputar pada porosnya itu berlawanan dengan arah jarum jam atau mengikuti gerakan tawaf di Ka'bah ya. Nah, akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Walaupun dengan panjang siang dan malam yang berbeda-beda, masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungannya dengan bintang ialah 23 jam 56 menit dan 4091 detik. Masa rotasi dalam kaitannya dengan matahari adalah 24 jam. Ini adalah sumbu. Bisa dikatakan sumbu, bisa dikatakan poros. Ini adalah sumbu bumi. Jadi bumi itu mengelilingi, bumi itu berputar melawan arah jarum jam ya. Kalau arah jarum jam, kalau dilihat dari gambar yang Bapak sajikan itu, jarum jam itu berputar dari kiri ke kanan. Kalau rotasi bumi itu dari kanan ke kiri. Oke. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang video ilustrasi singkat tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi sekali berputar pada porosnya memerlukan waktu selama 24 jam. Bumi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ketika berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang atau siang, dan bagian yang membelakangi matahari menjadi gelap atau malam. Oke, itulah tadi video singkat tentang rotasi bumi. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh rotasi bumi ini ada 4. Yang pertama, terjadinya siang dan malam, terjadinya gerak semu harian matahari, kemudian terjadinya perbedaan zona waktu, kemudian perubahan arah mata angin. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam ini terjadi karena ditimbulkan oleh rotasi bumi. Kemudian terjadinya gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah sebagai makhluk hidup di bumi, kita tidak pernah merasakan jika bumi ini bergerak, melainkan seolah-olah matahari yang bergerak. Nah, sebenarnya bumi bergerak dari barat ke timur, tetapi terlihat bahwa mataharilah yang
terbit dari timur ke barat. Nah, fenomena inilah atau kejadian inilah yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan zona waktu. Nah, perbedaan zona waktu seperti yang kita tahu bersama, di Indonesia itu ada 3 zona waktu. Ada WIB, waktu Indonesia Barat, ada WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan ada WIT, waktu Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi. Jadi rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu. Kemudian selanjutnya perubahan arah mata angin. Nah, pada umumnya angin akan bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, namun tidak demikian dengan daerah kutub, karena di daerah kutub utara angin akan berbelok ke arah ke kanan, sedangkan di kutub selatan angin akan berbelok ke kiri. Hal itu disebabkan oleh adanya efek Coriolis. Apa itu efek Coriolis? Efek Coriolis ini dipicu oleh adanya rotasi bumi. Ini adalah garis lintang. Garis lintang bumi itu adalah garis yang melintang dari kanan ke kiri. Itu disebut garis lintang. Sedangkan garis dari atas ke bawah itu disebut garis bujur. Kalau kalian lihat di peta atau di globe, itu ada garis-garis yang membentuk dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Inilah yang disebut garis lintang dan garis bujur. Atau disebut dengan disingkat berapa LU, berapa LS. Berapa LU, berapa lintang utara, lintang selatan, bujur utara, bujur selatan. Oke, bukan bujur bahasa Sunda. Oke, lanjut. Revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi terhadap matahari berdasarkan garis orbitnya. Satu kali revolusi bumi itu membutuhkan waktu 365 hari 9 jam 10 detik, atau kita bulatkan itu 366 hari. Nah, ini adalah revolusi bumi. Ingat perbedaan antara rotasi dan revolusi. Kalau rotasi itu dia berputar pada porosnya. Kalau revolusi itu mengelilingi matahari. Oke ya, revolusi dan rotasi. Nah, ini adalah video singkat tentang ilustrasi revolusi bumi ya. Silakan diperhatikan. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam. Di antaranya, terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Oke, itu tadi adalah video ilustrasi tentang revolusi bumi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan atau belajar tentang apa sih akibat revolusi bumi terhadap matahari. Nah, selain berotasi, bumi juga mengalami revolusi yang berlangsung selama 1 tahun atau 365 hari sampai 366 hari. Saat berevolusi, posisi bumi terhadap matahari tidaklah tetap, melainkan berubah-ubah. Hal itu karena orbit bumi saat berputar mengelilingi matahari itu berbentuk lonjong atau elips. Nah, contoh yang bisa kita lihat, arah datang sinar matahari di bulan Maret, Juni, September, dan Desember selalu berubah. Bagaimana bisa? Nah, ini ada 4. Yang pertama pada perkiraan pada tanggal 21 Maret. Setiap tanggal 21 Maret, matahari berada di garis 0 derajat khatulistiwa.
berada pada garis lintang 0 derajat. Sedangkan pada tanggal 21 Juni pada tiap tahunnya matahari berada di garis balik utara. Pada tanggal 23 September matahari kembali lagi ke khatulistiwa. Sedangkan pada tanggal 22 Desember matahari berada di garis balik selatan. Nah, inilah peristiwa yang diakibatkan oleh revolusi bumi. Nah, apalagi akibat revolusi bumi terhadap matahari ada empat peristiwa. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lama waktu siang dan malam. Jadi setiap daerah atau setiap negara itu sangat berbeda waktu siang dan malamnya. Ada yang malamnya hampir 23 jam. Nah, terjadinya perbedaan musim. Kemudian yang keempat, terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Apa itu? Gerak semu tahunan matahari merupakan istilah yang menunjukkan bahwa matahari seolah-olah bergerak sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara. Tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember setiap tahunnya. Jadi ini bumi itu gerak semu matahari itu seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi, padahal itu adalah bumi yang mengelilingi matahari. Nah, yang kedua adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Kita lihat di sini titik 0 waktu itu berada di Greenwich, London di Inggris. Ini adalah titik 0 waktu. Nah, di sini ada perbedaannya. Oke, dari titik 0 terus ke Asia, di sini ada Indonesia, Jakarta. Itu semakin ke kiri semakin berkurang. Kemudian semakin ke kanan itu semakin bertambah. Oke. Kita lihat posisi Indonesia, Jakarta, Malaysia. Di sini ada Bangkok, itu mengalami waktu yang sama, +7 dari Greenwich, London. Ini adalah membuktikan ini adalah peristiwa yang disebabkan oleh revolusi bumi terhadap matahari. Kemudian terjadinya perbedaan musim. Setiap daerah memiliki musimnya berbeda-beda. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni itu belahan bumi bagian utara itu mengalami musim semi dan siang lebih lama daripada malam harinya. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur dan siang lebih pendek daripada malam harinya. Kemudian pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas karena posisi matahari berada di utara, dan belahan bumi bagian selatan mengalami musim dingin karena matahari berada di sebaliknya, yaitu berada di utara, sedangkan selatan tidak terkena matahari. Kemudian pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan siang lebih pendek daripada malam hari. Sedangkan pada bagian bumi bagian selatan itu mengalami musim semi dan siang lebih panjang daripada malam harinya. Lanjut pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret itu belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan utara dan selatan. Sedangkan di mana posisi Indonesia? Indonesia itu berada di tengah antara selatan dan utara, dan Indonesia tidak mengalami musim dingin dan tidak mengalami musim panas karena iklim di Indonesia beriklim tropis.
Oke. Yang selanjutnya, apa akibat dari revolusi bumi terhadap matahari? Terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan rasi bintang disebabkan oleh perbedaan posisi pengamatan saat di bumi. Seperti kita ketahui bahwa bumi senantiasa berevolusi. Itu artinya posisi bumi terhadap susunan bintang-bintang juga akan berubah. Jadi ketika bumi berevolusi, oke, perhatikan titik merah, ini kursor ini. Oke, ketika bumi berevolusi, oke, nah dia melewati rasi-rasi bintang. Di rasi-rasi bintang ini bukan rasi bintangnya yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi rasi-rasi bintang ini. Jadi kita dapat melihat rasi-rasi bintang yang berbeda karena bumi mengelilingi matahari. Oke, sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Untuk IPA kita masih ada satu pertemuan lagi, gerhana matahari dan gerhana bulan. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Oke, jangan lupa jurus hindari COVID-19, iman amani imun, iman selalu mengerjakan ibadah sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, aman disiplin menjaga protokol kesehatan, selalu meningkatkan imun tubuh, makan teratur, tidur yang cukup, dan jika perlu minum vitamin. Oke, ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Hindari kerumunan. Jika tidak terlalu penting, sebaiknya di rumah saja. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.